Halo Kak Indah, apa kabar? Halo Kak Angga, kabar baik. Kak Angga apa kabar? Ini baru nelpon udah nyanyak apa kabar. Tanya dulu dong, ini bener Kak Indah apa enggak? Oh bener dong, kelihatan dari mukanya lah. Oh kalian ada dari mukanya ya. Kan kita tuh ketemu terakhir tuh 2016 Kak Angga. Oh, kok kamu ingat banget? Ingat lah, kita tuh Asis. cuman pernah ketemu sekali. Ya emang. Iya kan? Kita tuh cuman pernah ketemu sekali. Eh, Itu tuh perkenalan dan akhir. Dan ketemu lagi di acara ini. Acara apa ya, sih namanya ini? Aku dibawa kemana nih sama Kak Angga nih? nggak tahu kayaknya ini belum ada namanya sih sebenarnya. Gimana ndah kabar di Jogja ndah? Kabar ya mau nggak mau bilang baik selalu sih. Astungkara yang paling penting kan kalau tiap ditanya kabar di tengah keadaan yang kayak gini adalah sehat. Itu aja udah sangat baik banget nggak sih? Ya, Iya, iya. betul. Sehat sehingga dengan tidak kemana-mana dan stay di kos aja karena di sini tidak ada rumah. Di Jogja ini nggak sih PSBB nggak sih? PSBB sih enggak. Cuman kan emang udah ditutup akses untuk keluar masuk Jogjanya sih udah sih kayaknya. uh, Jujur aja aku jarang mantau berita tentang COVID ini sih karena sudah terlalu sangat Iya iya iya. Udah unfollow dua ini sih akun Instagram gara-gara males dengerin berita COVID. ke akun Instagram apa media. Iya, yang info-info itulah. Oh. Ya itu sih intinya penting juga kita nge-manage diri kita sekarang Iya, untuk urusan psikologi untuk urusan psikologis tuh emang ya kita sih yang ngerti diri kita sendiri tuh iya, iya, gimana iya, gitu. iya. Aku hanya bisa melihat sekitar lingkungan di sini aja ya, sekitar Hmm, lingkungan kos-kosan aja. Ya pasar, aku nggak tahu sih pasar itu bisa dimaklumi atau enggak keramaiannya gitu. Pasar ya mau nggak mau ramai gitu. ya sama sih kayak di Karena sini. kan pasar kan karena ya orang-orang Ya membutuh ke butuh pasar. makan, butuh ke pasar dan sebagainya gitu. Para pedagang juga memang harus jualan karena mereka juga ya begitulah transaksi jual beli di pasar tuh memang harus tetap ada mungkin gitu. Heeh, heeh. Entahlah pro dan kontra. Di sini tuh pasar lumayan rame gitu. Tapi untuk beberapa daerah, beberapa di jalan terasa sepi. Cuman agak rame sedikit tuh paling pas jam buka puasa karena sekarang buka Oh ya. puasa kan di sini. Mm, 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 mm. Mm-mm, Ya di Bali juga gitu. puasa kali. Oh ya, kamu kuliah online dong ya? Kebetulan sih sekarang kayak saya sudah mahasiswa tingkat akhir, Oh jadi gitu. sudah di semester akhir. Ini adalah semester yang mengutamakan, istilahnya mengutamakan kesadaran saya untuk segera lulus. BTW, emang semester Mm-mm. akhir tuh semester berapa sih? Oh, kalau saya sekarang semester akhirnya semester 4 Pak. Eh, ya masih Kalau belum yang belum jauh lah, belum jauh lah. belum jauh jangan dong. Ini kan batasnya cuma sampai segitu aja. Eh, tapi udah memang udah mau selesai. Iya, hampir. Oh ya. Semoga didoakan saja ya. Ya, Cuman semoga emang kendalanya kan emang tidak bisa face to face langsung dengan pembimbing dan sebagainya. Jadi kita ya. mengandalkan ya kayak ketemu Angga gini sekarang. Iya, emang agak ribet sih ya jadinya ya. Yes, lumayan sih. Maksudnya proses administrasi juga kan jadi harus serba online juga. Iya Walaupun iya iya. online kadang sebelum pandemi ini bisa dibilang lebih praktis karena kita nggak usah kemana-mana dulu gitu kan. Iya. Semua beberapa pada beralih online. Cuman sekarang jadi selalu ngerasa nggak asik nggak sih kalau misalkan kita tuh per waktu tapi nggak face to face gitu. Iya iya iya. Kadang-kadang kan kita ngerasa kita perlu sebagai manusia tuh untuk bertemu langsung, untuk Cie. at least kayak minta surat gitu misalkan ke kampus ya, Heeh. proses birokrasi ngurusin Mm-mm. surat apa segala macam. Sekarang semuanya harus beralih ke online, kita harus ngubungin satu CP, kemudian baru dibales dan nanti suratnya dikirim via email dan sebagainya gitu. Kalau dulu sebelumnya kan kita kayak harus main ke kampus, ke sekretariat, misi mbak saya mau minta surat ini segala macam, oh iya besok diambil ya gitu. Iya sih Jadi ya gitu sekarang. emang agak gini aja. Jadi kayak kita ini kan sekarang
agak delay gini gambarnya. Jadi bingung. Untung delay-nya tuh ya delay per detik ya, per second ya. Nanti kalau Ya. delay per 5 detik, Angga lagi mangap. Oh, nggak lucu ya. Ya kayak yang tadi itu. Oh, yang tadi ya, percobaan yang ya udahlah, tidak usah Ini kan diobrolin. ini kan sudah yang kesekian kali, Bu. Effortnya tinggi banget, guys. Asal guys tahu nih, guys. Sebenarnya enaknya kita ngobrol dari kapan kita ketemu nggak sih, nggak? Oh ya, boleh. Ya nggak sih? Jadi Jadi buat para pendengar podcastnya Angga dan penonton YouTube-nya Angga nih, sebenarnya kita eh, ini bukan siapa-siapa kan sebenarnya. sih ya sebenarnya Jadi jadi aku sama Angga itu ketemu di satu event. diklat yang kayak satu diklat dinas apa sih dulu nggak lupa nggak sih? Yang pasti Eh, kewirausahaan. yes, mungkin ya Lah kok dinas mungkin kewirausahaan. emang Lupa. kewirausahaan. Oh ya oke lupa itu 2016. Entah itu yang sosial atau yang ini. Aku lupanya itu yang pasti Yang kewirausahaan. dan kedinasan kan, pemerintah kan, Iya, provinsi atau pemerintah. kota gitu. Pemerintah. Itu Provinsi. provinsi. Itu kalau nggak salah itu di bulan November atau Desember 2016. Iya. Itu acaranya di hotel dan kita ketemu, kita mewakilin masing-masing ini kita ya, masing-masing organisasi kita kalau nggak salah waktu itu ya. Enggak, kalau aku sih enggak. Emang niat cari duit Oh, aja. oh emang dari duit. Oh iya kita dapat duit guys waktu itu. Sebenarnya tujuan utama tuh itu. Iya, waktu itu kan aku udah masih ikut nggak ya? Aku masih ikut organisasi sih waktu itu. Cuma Mm-hmm. memang bukan diwakilin, memang bukan Tapi mewakili. pada di tahun 2016 itu adalah Anda mahasiswa yang udah sangat ya gitu ya. Loh enggak dong, kan aku Desember 2016 itu udah lulus. Itu kan Anda tahun keempat. Oh, udah lulus ya? Kenapa kamu ikut acara itu kalau gitu? Lah itu kan November. Oh, November. Oke, oke, Kan oke, aku oke. lulusnya Desember. Oh Masih iya, iya, masih iya. Oke, mahasiswa oke. dong. Oh iya, oke, oke. Mahasiswa yang sangat mencari profit di tengah beberapa Iya, satuan sidang. kan lumayan uang ngeprint. Iya gitu, kita ketemu di tempat itu. Nggak Eh, tahu deh gimana awalnya kita kenalan dan kita ngobrol. Posisinya di sana masih sama-sama S1 ya enggak? Aku di komunikasi Udayana, Angga di ekonomi Udayana. oh ya. Ya kan? Heeh. Aku inget guys. Aku yang lupa. Terus sekarang ini kalau ditanya aku sedang menjadi mahasiswa kembali di Jogja, ambil jurusan yang sama komunikasi di Gajah Mada di UGM. Di UGM. Dan sekarang udah semester 4. Aku di Jogja ini sejak tahun berapa jadinya? 2018. Ya, Pertengahan. 2018. Kenapa 2018. memilih ilmu komunikasi? Anjay. Mm. Aduh, pertanyaan yang Tidak bisa sudah dijawab. sangat familiar sekali ketika kita tamat SMA kayak Angga ditanya kenapa sih milih ekonomi gitu. Aku biar ada Pasti dari aja. tamat SMA kan. Pasti dari tamat SMA dan ketika lulus dan ketika mulai jadi maba pasti ada aja pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ya, cuma aku sih santai aja jawabnya biar biar ini aja, biar umum aja. Oh gitu. Aku boleh jawab sama nggak biar umum aja? Ilmu komunikasi kayaknya nggak umum deh. Menurut Angga aja sih. Enggak sih, kenapa kalau ditanya kenapa komunikasi, kenapa ya nggak tahu sih. Padahal ketika SMA kan bayangan kita tuh kalau komunikasi tuh bakal make a relation sama banyak orang gitu, ngomong sama banyak orang, diajarin gimana cara berbicara yang baik sama orang, itu adalah perkiraan lumrah orang-orang yang masuk komunikasi gitu. Cuman kan pada dasarnya akhirnya kita masuk ke komunikasi yang berada di bawah payung FISIP. Kalau di Udayana kan FISIP, di UGM pun dia masuk di bawah payung FISIPOL kalau di UGM, jadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi pada akhirnya ya kita belajar komunikasi itu
tidak hanya belajar bagaimana praktikal kita menghadapi banyak orang gitu, apa istilahnya, membuat sebuah relasi terhadap banyak orang maupun terhadap diri kita sendiri, karena kita juga belajar komunikasi terhadap diri sendiri juga kan gitu. Terus ternyata lebih dari itu gitu. Aku kuliah di sini sekarang lanjut ini tuh kan nama fakultasnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terus komunikasinya sebelah mana? Komunikasinya ada di kata dan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi komunikasinya itu ada di kata dan itu. Jadi komunikasi itu bisa dibilang medianya mereka dalam aspek sosial dan aspek politik itu sendiri. Jadi komunikasi itu adalah merupakan media. Entah kita ngomong face to face, itu kan kita belajar tentang medianya gitu. Lebih dari media elektronik, lebih dari media sosial, media massa, film itu kan media, musik itu kan media, kemudian media-media dan sebagainya gitu. Buku juga kan media kayak gitu. Iya, termasuk podcast. Makanya Angga buat podcast. Dan gila sih, aku baru tahu dia dari 2019 dong. Siapa? Lu, kamu. Maksudnya? Dari 2019 podcastnya. Di saat orang-orang WFH baru pikiran untuk buat podcast, kamu tuh udah dari 2019 buat podcast gitu loh, enggak. Itu sebuah yang acuannya jangan ke aku dong. Karena banyak yang lain yang lebih senior. Iya sih. Ya kan at least yang aku lawan bicaranya sekarang kamu. Kamu kan buat podcast juga kan? Ah, enggak, emang iya. Oh, berarti kemarin aku denger itu salah dong. Aku nih belum genap 3 minggu bahkan punya podcast itu, enggak. Ya terus WFH kayak gini. Ya terus kenapa emang kalau belum 3 minggu? Ya nggak apa-apa sih. Yang penting kan sudah ada kontennya. Iya benar. Asik nggak kan? Boleh. Gini kok menarik kok. Kenapa memilih dongeng sebagai pilihanmu? Asik. Ya kan banyak yang lain. Emang nama podcastku apa? Kak Indah Bercerita kan? Kak Indah Bercerita. Aduh, pada dasarnya kalau bicara kenapa dongeng, itu kembali ke diriku, itu aku lebih suka baca sesuatu itu pakai nada. Iya. Jadi kayak ya aku menandakan ketika aku ngomong, ketika aku menandakan sesuatu gitu. Dan menurutku dongeng itu kan memang perlu dinadain ya. Dongeng itu memang harus dibawakan dengan bercerita yang kita memerankan satu tokoh, kita memerankan satu apa gitu, untuk bisa anak-anak itu mendengarkannya dengan lebih mudah untuk paham gitu loh menurutku gitu. Tidak baca yang secara formal dan sebagainya gitu. Aku membayangkan itu sih ketika aku bisa membaca sebuah dongeng gitu. Jadi WFH kemarin kan aku jadi beli buku dongeng juga kan, karena aduh gila nih, masa WFH juga baca yang berat-berat gitu awalnya, WFH juga baca yang berat-berat, tesis juga kagak dikerjain, ya udahlah belakangan aja gitu. Aku beli buku dongeng untuk diriku sendiri awalnya. Oh gitu. Terus kayak ya aku beli buku dongeng untuk diriku sendiri. Itu tuh kayak cuman berapa ribu sih, 7.000 apa 8.000 gitu. Itu di dalam buku itu tuh ada cerita legenda 34 provinsi. Oh gitu. Dan dengan aku mulai baca, aku suka ketika aku membaca sesuatu, separagraf tuh aku suka rekam di HP ku sendiri. Oh ya. Aku suka rekam di HP ku sendiri, something yang kayak novel, something yang kayak dongeng, tapi tidak puisi ya, aku belum sampai pada tahap puisi. Karena menurutku puisi itu kayak lebih punya karakter masing-masing gitu loh. Kalau dongeng, novel itu kan menceritakan gitu loh. Iya. Telling something, orang itu nggak perlu yang terlalu, dia bernada tapi tidak perlu terlalu emosinya terlalu tinggi atau gimana gitu. Gitu, aku beli buku itu, aku coba mendengarkan, istilah aku coba mendengarkan, coba record, kok asik ya kayaknya gitu. Terus emang akhir-akhir ini nggak ada kerjaan karena WFH, podcast juga aku
aku dengerin gitu. Hmm. Yang awalnya cuman ngedengerin podcast itu karena ada temen yang bikin aku denger, tapi sekarang akhirnya kayak ngedenger terus aku searching apa sih yang masih kurang, bukan kurang ya, apa sih yang masih Yang belum belum banyak ada. gitu loh. Udah ada dongeng tuh udah ada, cuman belum banyak gitu. Oh, udah ada ya sebenarnya? Udah banyak udah beberapa tuh udah ada channel dongeng gitu. Untuk nge-search pakai keywords dongeng ya enggak, itu ada. Gitu. Ya. Terus aku kayak ya udahlah nggak ada salahnya toh aku bisanya lewat sini gitu. Kalau aku mikir ketika aku pengen ngajak orang ya keadaan WFH kayak gini juga kan nggak bisa juga. nggak keakses kayak gitu, ya udah. Dan aku juga semuanya otodidak, aku nggak pakai alat-alat apapun. Awal aku ngepost episode aku langsung rekam di Anchor gitu. Aku langsung rekam di Anchor, aku tambahin background dari Anchor, aku coba post gitu. Ya istilahnya coba-coba berhadiah lah ya. Aku coba kasih tahu ke teman-teman kalau ada channel kayak gini-gini segala macam aku lagi buat gitu. Aku kasih tahu, kebetulan kan teman-teman seangkatan di sini ada beberapa yang udah ibu bapak kan. Nah, itulah yang menguntungkan buat aku ya. Jadi mereka cukup apresiasi untuk itu, dan ya itu yang buat aku oke deh lanjutin aja gitu. Jangan lupa ya teman-temannya Anja dengerin podcast Kak Ina bercerita, nanti bakal terus kok. Sudah pasti. Bakal update terus kok, nanti Kak Angga aku suruh ini ngasih taukan linknya. Iya, ntar gampang. Asik, mantap. Sekalian dong. Apa? Akun Instagramnya apa? Single apa Taken? Sekalian aja. Waduh, udah. Single sudah pasti, akun Instagram bisa dicari di followingnya Kak Angga. Oh, jangan-jangan itu gara-gara ada sesuatu. Kan single nih. Singlenya baru apa udah lama? Wah, aku mah nggak pernah double ya kalau single. Kenapa? Ada apa dengan single dan jangan-jangan? Nggak, jangan-jangan di yang postingan sebelumnya dihapus-hapusin karena sekarang lagi single gitu. Kira gitu. Wah, Kak Angga nih ngeliat banget sih postinganku. Aku jadi bingung ngejelasinnya gimana. Iya kan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan postingan pertama itu 2 Juni 2019. Pastinya udah lama dong punya akun Instagram. Sampai tanggalnya diinget juga, ya ampun. Aku nggak inget loh aku ngepost pertama kali di 2019 itu tanggal berapa. Buset, itu cuma scroll sekali udah kelihatan kok. Ya tapi aku nggak inget. Kamu tuh sampai merhatiin tanggal gitu loh. Bukan tanggalnya, bulannya. Ya bulannya. Itu aku nggak inget. Iya, baru kok aku ngeliat makanya ingat. Nah, makanya berarti kamu risetnya parah banget. Kenapa? Sampai ke Instagramku. Lah kan memang suatu yang ini, kalau Instagram kan umum lah. Oke. Karena kita following juga ya. Followan juga ya. Iya. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah apa-apa. Ya nggak mesti jawab serius juga, bercanda aja. Bercanda aja tuh, versi bercandanya ya. Ya literally emang nggak ada masalah apa-apa. Iya. Kalau bercandanya ya ingin lebih menikmati hidup aja dengan berani nulis caption. Iya elah. Oh iya. Captionnya ya bagus sih, bagus. Enggak sih, jijik banget, jijik. Enggak. Loh kok jijik? Enggak.